ganteng terus. Ngejreng sih. Abang Eko Wijatmiko SE. Nah, beliau ini selaku analis ya Bang ya? Analis perdagangan Kota Bekasi. Luar biasa. Gimana tadi perjalanannya Bang Eko, Bu Haji, gimana hari ini? Alhamdulillah, tadi kita lagi keliling-keliling habis kegiatan operasi pasar dari kita kerjasama dengan Bulog. Tadi kita sedang melaksanakan di daerah Bekasi Selatan. Alhamdulillah sudah selesai. 10 ton. Wow, 10 ton. Beras SPHP sudah kita salurkan ke masyarakat dengan harga 53.000 per 5 kilo. Murah sekali. Nah, Bu Haji atau Bang Eko, sebelumnya ini kan tadi sebelumnya dari kemarin kita ngomongin soal operasi pasar. Boleh tahu nggak nih maksud dan tujuannya ini dalam rangka operasi pasar ini maksudnya seperti apa nih? Baik Bu Haji atau Pak Eko mungkin? Iya, terima kasih Bang Nian. Kegiatan kita sebenarnya bukan kegiatan yang baru, ini sudah kita lakukan setiap tahun dalam rangka kita menyambut hari besar keagamaan. Biasanya harga-harga semakin naik, apalagi kondisi sekarang dengan inflasi yang semakin lumayan tinggi, ya harga-harga bahan makanan pokok juga ikut naik. Biasa seperti hukum ekonomi, kalau di mana ada demandnya tinggi, ya kan, supply-nya biasa-biasa aja, tidak naik, maka harga akan naik. Itu memang sudah ada hukum ekonomi. Cuma kalau ini berurusan dengan bahan makanan pokok, ini kan menjadikan suatu hal yang tidak lumrah, karena ini adalah kebutuhan yang sangat penting buat masyarakat. Dengan bahan makanan pokok yang semakin naik, maka masyarakat pun akan merasakan kesusahan ya. Iya. Namun belum lama ini bini juga di sebulan terakhir beras lama-lama makin naik. Iya. Nah, terutama makanan yang sangat penting yang memang makanan dasar kita ya. Makanan pokok kita ini yang sangat fundamental ini beras. Jadi orang kalau yang namanya belum makan nasi dibilangnya belum makan. Iya benar-benar. Yang itu memang harus segera disiasati sebenarnya. Bagaimana kita berusaha untuk meninggalkan nasi, karena kini kita sekarang masih tergantung sama beras. Karena itu kalau berasnya semakin naik, kita kebingungan karena kita tidak bisa mensubstitusi ya dengan makanan yang lain seperti misalnya kentang, singkong gitu. Kalau kita bisa mensubstitusinya dengan makanan pokok yang lain, karbohidrat yang lain, mungkin alangkah nyamannya nih. Jadi pemerintah juga nggak pusing untuk mengendalikan atau mengadakan bahan makanan pokok beras. Karena kita masih tergantung sama beras ya, akhirnya kita berusaha untuk bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan beras di masyarakat. Oke. Nah, Bang Eko, ini kan abang sebagai analis ya deh. Apa sebelumnya udah dianalisa sebelum dari sebulan yang lalu atau bulan-bulan berikutnya harus ada kegiatan operasi pasar ini, Bang Eko? Silakan. Ya, makasih Bang Nian. Siap. Kita memang setiap hari dari hari ke hari gitu. Dan hari-hari sebelumnya kita melakukan pemantauan harga Bang Nian. Pada pasar-pasar pantauan seperti pasar pantauan Keranji, pasar baru Bekasi, kita monitoring terus setiap hari. Setelah dari bulan Januari sampai dengan Februari memang ada beberapa komoditas kebutuhan bahan pokok yang naik. Maka upaya kita lakukan kegiatan operasi pasar tersebut yang kebetulan dilaksanakan di bulan Februari ini sampai dengan Maret, Bang Lian.
Wih, luar biasa. Nah, mungkin Bu Haji, kalau saya manggil Bu Haji aja sama abang kita, Abang Eko. Ini kan tadi operasi pasar nggak jauh dari produk-produk yang diperjualbelikan ya. Boleh tahu nggak sedikit banyaknya itu produk-produk yang akan dijual, Bu Haji? Iya. Oleh karena ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat di bahan makanan pokok, kita berusaha untuk mengadakan operasi pasar ini yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang kita jual di sini, yang kita gelar di sini adalah bahan makanan pokok yang dibutuhkan seperti beras, minyak goreng, daging segar, atau yang frozen ya, kemudian telur, ayam. Dan banyak lagi yang lainnya seperti tepung terigu juga kita siapkan karena dalam rangka menyebut hari besar keagamaan itu kan butuh dengan tepung terigu, telur, itu yang akan kami siapkan. Nah, Bu Haji, itu kan tadi yang produk-produk yang disebutin itu apakah dalam bentuk kesatuan atau ada udah dipaket-paketin gitu, Bu Haji? Bisa dipaketkan, bisa satuan. Nanti tergantung kepada retail-retail yang akan menjual. Bisa dipaket atau di satuan. Apa para pelaku UMKM dilibatkan, Bu Haji, dalam operasi pasar ini, Bu Haji? Pastinya dilibatkan karena kita juga dalam rangka mengembangkan daripada UMKM ya, agar produk-produknya juga bisa dikenal dengan masyarakat. UMKM yang nanti yang kita ajak kerjasama adalah UMKM yang di wilayah setempat. Ya, jadi kalau misalnya sekarang nanti hari rencananya di hari Senin besok ada di Bekasi Timur, maka yang kita ajak kerjasama adalah UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Timur. Berarti di Medan Satria ada, Bu Haji ya? Ada. Iya, jadi tergantung pada wilayahnya masing-masing. Nanti UMKM itu silakan menjual apa saja yang dia memang bentuk usahanya apa saja, nanti silakan. Misalnya kalau Mamin ya silakan. Tapi kalau misalnya dia ingin menjual tas atau baju-baju, kan nanti kan dalam rangka menyambut hari raya itu juga boleh gitu. Tapi memang diutamakan kalau buat kami adalah bahan makanan pokok. Nah, dari spill dong, Bang Eko, ini kan dari sisi analis nih, Bang Eko ya. Nah, apakah sama harganya dari di luar sana sama operasi pasar ini nih, Bang Eko nih? Iya, untuk harga mungkin Bang Ian, kita memang ada perbedaan harga. Dari beras yang dijual di pasaran yang sudah kita lakukan kerjasama kan memang menjual di harga HET. Untuk beras SPHP per kilonya 10.900, kita dijual di saat operasi pasar ini dengan harga 10.600 per kilogram. Adapun penebusannya jatahnya maksimal 2 pack, 2 karung ukuran 5 kilo, Bang Nian. Ya, jadinya tentunya pasti ada selisih kalau 1 karung itu sekitar 1.500 bedanya. Jauh buat ibu-ibu di rumah tangga langsung diserbu. Adapun minyak goreng kita jual memang di pasaran ini sudah mencapai 15.000, Bang Nian, per liternya minyak kita. Baru tadi pagi bini kita. Kita jual di lokasi kegiatan memang kita jual harga Rp14.000. Terus gula juga kita jual dengan harga Rp16.500 per kilogram, serta ada telur ayam dan daging. Itu ya amat sangat terjangkau untuk para ibu-ibu yang gemar berburu
belanjaan. Gitu aja. Ya, Bu Haji, Mbak Eko tahan dulu karena ada yang mau lewat dulu nih. Kita break sholat azan asar dulu. Buat mirsa masyarakat semua jangan kemana-mana karena penting banget nih informasi buat masyarakat Kota Bekasi khususnya. Masih bareng nih Ankan dan juga Babang Jerry di Gelaran Mudeng. Panteng terus Ngejreng sih. Iya mitra rekan semuanya, balik lagi di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa aja yang mitra suka. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat-sahabat mitra sama siap semuanya dari Dinas Disdak Perin Kota Bekasi yang diwakili sama bunda kita nih, Bu Haji Nurbaiti selaku Kabid Disdak Perin Kota Bekasi, dan juga abang kita nih, Abang Eko Wijatmiko SE sebagai analis perdagangan Kota Bekasi. Luar biasa. Bu Haji atau Bang Eko nih, tadi kan kita udah spill masalah produknya. Nah, masyarakat pengen tahu nih di mana aja sih tempat-tempat yang ada yang diadakan operasi pasar ini, tempatnya di mana nih kira-kira Bu Haji atau Bang Eko? Oke, siap. Sahabat-sahabat Ergangga yang saya cintai, kita akan menggelar operasi pasar ini dimulai dengan besok hari Senin tanggal 26 Februari di Kecamatan Bekasi Timur. Oh, di kantor kecamatan Bu Haji ya? Di halamannya. Kemudian di hari Selasa tanggal 27 Februari kita di Kecamatan Bekasi Utara. Oh, dari Bekasi Timur langsung ke Bekasi Utara. Ya, yaitu di Kelurahan Marga Mulia. Nah, tepatnya di Gantangan Burung Kokok. Oh iya, di situ. Biar lebih luas. Ya. Kemudian kita lanjut nih di tanggal 28 Februari di Kecamatan Bekasi Selatan. Kemudian kita lanjut ke Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Barat di tanggal 29 Februari hari Kamis. Oke. Kemudian kita lanjut ke Medan Satria nih, Bang Nian nih. Tempat Bang Nian nih. Wah, aku udah catat Jumat nih. 1 Maret. Nah, nanti bisa tuh Bang Nian. Siap. Nah, di situ jualan dodol ya. Iya dong. Dodol apa lagi tuh? Dodol sama kue cincin. Oh, kue cincin. Iya. Kemudian di hari Sabtu tanggal 2 Maret kita melaksanakan operasi pasar di Kecamatan Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Ya, di halaman Balai Rakyat Komplek Bukit Kencana RW 12 Kelurahan Jati Makmur. Nah, kita istirahat dulu, kita jeda dulu, kita lanjut lagi di tanggal 18 Maret. Oh. Ya, 18 Maret pas bulan puasa tuh. Ya, Puasa-puasa masih tetap aja. Iya, kita menggelar operasi pasar di bulan puasa. Tempatnya di Kecamatan Rawalumbu, di Kelurahan Bojong Menteng. Oh, ya, di Gedung Kesenian. Kemudian lanjut kita ke Bantar Gebang. Yang dari Bojong Menteng ke Bantar Gebang. Ya, lumayan nih. Di halaman kantor Kelurahan Ciketing Udik. Oh, ini di Ciketing Udiknya. Tanggal 19 Maret hari Selasa. Kemudian lanjut lagi di hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di Kecamatan Mustika Jaya. Di Kelurahan Mustika Sari. Kemudian lanjut lagi di tanggal 21 Maret hari Kamis di Kecamatan Jati Asih. Oke. Ya. Kemudian lanjut lagi di hari Jumat 22 Maret di Pondok Melati di Kelurahan Jatiwarna. Oke. Kemudian lanjut lagi di hari Sabtu tanggal 23 Maret di Kecamatan Jati Sampurna, tepatnya di Kelurahan Jatiranggot. Oh. Jadi secara keseluruhan kita menggelar operasi pasar itu 12 kali. Jadi di 12 kecamatan Bu Haji. Di 12 kecamatan di bulan Februari sampai bulan Maret.
Butuh stamina yang ini nih antara Bu Haji sama Bang Eko nih, harus fit nih mengawal operasi pasar ini. Nah ini yang jadi pertanyaan mungkin baik Bu Haji atau Pak Eko mungkin bisa ngasih informasi. Misalnya hari Senin besok di halaman kantor Kecamatan Bekasi Timur, apakah itu dikhususkan untuk masyarakat di Bekasi Timur, khusus di Bekasi Timur kah, atau masyarakat di kecamatan-kecamatan lain boleh ikut berbelanja apa gimana nih kira-kira? Sebenarnya sih kalau untuk masyarakat siapapun boleh berbelanja. Hanya saja kenapa kita membuat suatu titik lokasinya di setiap 12 kecamatan itu mendekatkan akses kita kepada masyarakat seluruh Kota Bekasi. Iya, karena Kota Bekasi kan ada 12 kecamatan. Jadi kita untuk mendekatkan akses ke masyarakat kita buat 12 titik. Oke. Ya, tapi siapa saja boleh. Misalnya ketika beras SPHP di kehabisan masyarakatnya nih, kehabisan masyarakat Bekasi Timur nggak kebagian nih beli beras SPHP di Bekasi Timur, kan ini ada jadwalnya nih. Di Bekasi Utara kita menggelar lagi di tanggal 27 Februari. Nah bisa tuh dari warga Kecamatan Bekasi Timur datang ke Bekasi Utara untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang dia perlukan. Oh, jadi bebas ya Bu Haji ya. Jadi nggak mesti KTP-nya mana nih? Nggak pakai KTP. Nggak pakai KTP. Jadi siapa saja, misalnya dari Bantar Gebang dia lagi main nih ke rumah Bang Nian di Medan Satria. Iya. Nah, kebetulan di Medan Satria ada acara yaitu di tanggal 1 Maret. Nah, bisa tuh masyarakatnya dari teman-temannya Bang Nian yang dari Bantar Gebang untuk ikut belanja di situ. Apakah itu ada sistem kupon atau dibatasin atau gimana nih Bu Haji atau Bang Eko nih? Khusus untuk beras SPHP dibatasi. Oh, oke. Hanya satu orang mendapatkan 2 pack. Satu packnya 5 kilo, jadi 2 pack 10 kilo. Oh, oke. Ya, jadi nggak ada sistem kayak jadi tengkulak atau borong, jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi dari Bulog mendistribusikan sebanyak 10 ton. Oh. Jadi kurang lebih 1.000 masyarakat ya, 1.000 orang yang mendapatkan beras SPHP sebanyak 2 pack. Jadi memang cepet-cepetan ya. Tapi jangan khawatir karena kita menggelar di 12 titik. Gitu. Kemarin juga kita sudah menggelar di 4 titik sebenarnya sampai hari ini. Jadi sudah 40 ton yang sudah didistribusikan oleh Bulog. Ya. Sampai saat ini kita sudah mendistribusikan 40 ton beras SPHP. Nah, ditambah lagi nanti di 12 operasi pasar ini, 12 titik ini. Nah, selama operasi pasar ini ada nggak sih jam-jam tertentu, misalnya bukanya mulai berapa, selesainya jam berapa? Mungkin Bang Eko atau Bu Haji, mulainya jam berapa? Apa ya, habis sholat subuh udah dibuka? Gimana? Iya Bang Nian. Tentunya kita dalam pelaksanaan ini kita atur memang waktunya ya Bang Nian. Mungkin pada pukul 6 sampai dengan pukul 7 pagi masih loading dari masing-masing distributor atau retail. Setengah 8, jam 8 kita sudah mulai start untuk jualan. Oke. Nah, berarti waktu bukanya jam 8. Jam 8. Berjantap ya. Sampai dengan selesai mungkin Bang Nian, nggak sampai sore mungkin kali ibu-ibu belanja. Itu kan berarti untuk kebutuhan rumah tangga yang akan diolah. Mungkin di kisaran jam 12, jam 1-an lah itu udah selesai. Mungkin kalau barangnya habis juga kadang-kadang masyarakat juga bingung apa yang mau dibeli kan. Iya benar juga. Nggak ada lagi yang diminati gitu kan. Rata-rata sih memang mereka membeli kebutuhan sesuai kebutuhan rumah tangga, sesuai kebutuhan gitu kan. Semua mau beli minyak, beli beras, beli gula, memang itu. Mungkin sambilan lain ada jajan-jajanan UMKM itu mau. Iya. Ntar dodol lah masukin. Iya, siap. Nah,
Bu Haji, ini kan tadi operasi pasar, berarti dong udah kerjasama sama pihak-pihak tertentu atau apalagi tadi produk-produknya mungkin masyarakat bisa dikasih informasi siapa-siapa aja sih yang jadi peserta terlibat dalam operasi pasar di tahun ini, Bu Haji? Iya. Kita melaksanakan operasi pasar ini bekerja sama dengan retail dan distributor sebanyak 26. Ditambah dengan kami juga mengajak kerjasama dengan Dinas Ketapang. Dalam rangka Dinas Ketapang nanti akan bekerja sama dengan apa ya namanya tuh toko tani untuk berdagang bahan makanan yang sifatnya segar, seperti segar udah di-pack gitu ya, iya, seperti bawang putih, cabai yang memang kondisinya di pasar masih relatif tinggi. Dan juga kalau bawang putih agak sedikit memang karena import ya, jadi agak langka. Jadi untuk bawang putih dan cabai nanti ini akan disupport dari Dinas Ketapang. Kemudian Bulog akan mensupport beras SPHP. Kemudian ada PT Indomarko, Sumber Alvaria. Nah ini distributor ya, PT Medi Utama. Nah PT Naga Swalayan, Lion Superindo, GS Retail. Hari-hari Swalayan, Tip Top, ada Lotte, ada Indogrosir, ada Farmers Market. Ini semua yang saya sebut ini adalah menjual barang makan pokok yang seperti minyak goreng, tepung terigu, ya ini yang menjual mereka. Kemudian gula pasir, bisa juga nanti mereka menjual mentega, margarin, ya untuk mensupport dari kebutuhan-kebutuhan di hari raya ya, dan juga bulan puasa. Kemudian juga kita ada PT 2 Putra Perkasa. Nah ini distributor untuk daging-daging ya. Terus ada toko daging Nusantara juga, ini sama. Jadi PT 2 Perkasa dengan toko daging Nusantara nanti dia akan mensupport menjual daging-daging ya, daging-daging dan ayam yang segar atau yang frozen ya. Kemudian ada Le Mineral, ada juga Gentle Gen, ada PT Fajar Mas Surya Gemilang, ada PT Atma Mulia Jaya, ada Prima Fresh Mart, ada Lulu juga, Lulu Supermarket, Hypermart, Trans Retail, ada Carrefour juga ya, dan lain-lain lah. Jadi ada 27 yang menjadi peserta untuk operasi pasar. Jadi luar biasa. Jadi kolaborasi kerjasamanya udah memikirkan masyarakat Kota Bekasi, udah selengkap itu. Dian aja bayangin, wow, bakalan ramai dan seru nih, apalagi akan memenuhi kebutuhan masyarakat di kecamatan sekitarnya sebelumnya, Bu Haji. Nah, untuk tambahannya memang ini nggak semuanya jadi yang menggelar ya. Jadi kita bergantian dari 27 ini nanti mereka bergantian tempat ya, tergantung pada lokasinya masing-masing. Misalnya kayak ada yang mereka memang pangsa pasarnya ada di Medan Satria misalnya, nanti mereka menggelar di sana. Jadi tergantung kepada akses daripada tempat mereka masing-masing. Udah diatur ya. Sudah diatur ya. Jadi mereka membagi aja, membagi untuk kerjasama dalam rangka pelaksanaan operasi pasar. Oke, buat Bu Haji dan juga Bang Eko, abang kita nih jangan kemana-mana dulu. Ada yang mau lewat dulu. Buat minus sama share semuanya, pokoknya simak terus obrolan kita nih bareng sahabat-sahabat kita dari Disdak Perin. Apalagi kita akan masih ngobrol-ngobrol tentang operasi pasar di 2024 ini. Mikir sama share semuanya. Jangan kemana-mana, masih di Gelaran Mudeng bareng Nian Kan dan juga Babang Jir. Panteng terus. Ngejreng sih.
Iya, Mitra Elganga semuanya balik lagi di gelaran. Mudah dengerin apa aja yang Mitra suka. Masih bersama Nian Khan dan juga Babang Jerry tentunya, dan juga sahabat-sahabat kita dari Disdak Perin Kota Bekasi. Mitra Jamasiar semuanya. Kita masih ngobrol-ngobrol masalah operasi pasar nih, luar biasa. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Bang Eko nih. Bang Eko, ini kan operasi pasar sebelumnya emang udah membaca situasi dan kondisi, karena nih harus ada kondisi pasar nih, operasi pasar nih, karena masyarakat apa harga-harga udah mulai melambung atau gimana nih? Ya Bang Nian, khususnya memang jelang puasa kan gitu pasti udah pasti ada kenaikan. Terus kemarin kan isu-isu politik kan, mungkin jelang pilpres, pileg dan sebagainya pasti ada isu-isu kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Makanya kita ambil langkah-langkah antisipasi untuk mereda, kita stabilisasi dengan kegiatan-kegiatan ini untuk menjaga stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok. Jangan sampai kenaikannya semakin meningkat gitu Bang Yan. Maka kita lakukan upaya-upaya seperti kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, yaitu tadi kegiatan operasi pasar di tahap pertama ini Bang Yan. Ada gak sih Bang atau Bu Haji tolak ukur nih apabila kebutuhan pokok masyarakat kudu distabilisasikan nih? Apakah tolak ukurnya wah bini Bang Nian nih udah mulai teriak, atau masyarakat sebagian kecil atau gimana? Ya Bang Nian, memang dalam rangka kita melakukan operasi pasar ini adalah maksudnya adalah untuk tolak ukurnya adalah bagaimana kita bisa menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga bahan kebutuhan pokok di Kota Bekasi. Dari kita berdasarkan kita memonitoring setiap hari harga-harga yang ada di pasar rakyat. Nah, dari situ baru kita bisa melihat apa yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian kita juga melihat kepada kondisi dari secara skala regional, seperti misalnya dengan kenaikan harga beras yang tidak bisa dikendalikan. Itu kita juga harus bisa kita akan mengintervensi dengan melakukan operasi pasar bekerja sama dengan Bulog. Nah, misalnya tidak terkendalinya minyak seperti pada masa lalu. Nah, itu juga sama, kita juga bekerja sama untuk bagaimana kita bisa memasarkan minyak dan bisa ada di pasaran. Nah, kebetulan sekarang yang sedang booming ya, yang kita hadapi sekarang ini adalah beras. Iya, benar banget. Kebutuhan bahan makanan pokok beras. Sebenarnya kalau sekiranya masyarakat kita tidak tergantung sama beras, itu tidak terjadi sebenarnya. Kalau bisa beras itu kita substitusi atau kita ganti dengan makanan karbohidrat yang lain. Cuma kan kalau kita masyarakat kita masih belum bisa untuk mengganti dengan makanan yang lain seperti umbi-umbian, singkong atau makanan yang bahan dasarnya bukan dari beras. Nah, itu sebabnya maka kita tidak pernah yang namanya bisa bebas daripada kebutuhan dari bahan makanan pokok ini. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau bijak dalam membeli kebutuhan, itu sebenarnya kita bisa lepas daripada masalah. Ya, jadi kita bijak dalam memberikan bahan makanan, tidak berlebihan. Kemudian juga kita juga bisa memanfaatkan makanan itu juga tidak berlebihan, tidak. Jadi kalau memang kita butuhnya hanya setengah piring, ya dimakannya setengah piring, jangan dibuang. Ini kan kondisinya kita banyak
makanan yang terbuang, tersisa. Sehingga harusnya beras habisnya cuman 2 kilo jadi 4 kilo. Yang 2 kilonya itu buang ke tempat sampah. Jadi itu ada yang kita sampai sekarang ini emang harus berusaha untuk merubah daripada sikap kita ya. Pola perilaku kita juga, pola makan kita, bagaimana kita dalam hal memakan suatu makanan itu ya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Iya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Bu Haji dan juga Bang Eko, saran dan harapannya nih dengan diadakannya operasi pasar di mendekati Ramadan ini untuk masyarakat Kota Bekasi, saran dan harapannya mungkin Bu Haji. Ya, saran kami sebenarnya sih bagaimana masyarakat Kota Bekasi untuk berpikir secara bijak ya dalam menghadapi hari raya dengan tidak berlebihan, bulan puasa juga tidak berlebihan. Seperti biasa, pola makan kita tidak istimewa, sebenarnya tidak spesial, seperti biasa saja. Jadi tidak perlu untuk memaksakan diri untuk buka puasa dengan makanan yang berlebihan. Ya, terus makannya yang enak-enak, makan sehat, makan beragam, bergizi seimbang, aman dan dihabiskan. Nah itu, karena kalau tidak dihabiskan itu yang membuat mubazir, sehingga sebenarnya yang masuk ke tubuh kita sedikit, tetapi yang kita buang banyak. Nah itu yang membuat akhirnya kebutuhan kita berlebihan, padahal yang dimasukkan ke dalam tubuh kita hanya sedikit. Jadi itu untuk agar ada belanja bijak. Mungkin ada tambahan dari Bang Eko sendiri, saran dan harapannya untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya dengan diadakannya operasi pasar ini, Bang Eko? Ya, tambahan mungkin ya tadi seperti Bu Kabid sampaikan, ya saran kita untuk membeli sesuai kebutuhan yang kita inginkan gitu. Jangan membeli sebanyak-banyak, nggak usah panik buying karena ketersediaan ini memang tercukupi hingga di bulan Juni ini. Memang beras juga sudah kita pantau ke beberapa distributor beras. Beras ini tercukupi, cuma harganya aja Bang Nian yang agak naik gitu kan. Nah, kita harapkan kepada masyarakat tidak usah panik buying di dalam membeli kebutuhan bahan pokok sehari-hari, cukup sesuai kebutuhan. Dan kalau ditumbuk juga nggak enak juga Bang Nian, kayak beras itu kayaknya kalau ditumbuk itu jadi bau ya. Iya. Nah, berarti kan kalau cukup seminggu cukup 1 karung ya sudah 1 karung, karena di kedepannya juga di retail atau di pasar rakyat, pasar tradisional itu banyak sudah tersedia kebutuhan bahan pokok insya Allah. Oke, terima kasih banyak buat ibu kita, bunda kita nih, Bu Haji Nurbaiti atau biasa disapa Bu Betty selaku Kabid Disdakperin Kota Bekasi, dan juga abang kita nih selaku analis Disdakperin Kota Bekasi. Terima kasih banyak udah ngasih informasi yang sangat-sangat bermanfaat khususnya buat warga Kota Bekasi khususnya. Pokoknya jangan sungkan-sungkan mampir ke sini terus buat ngasih informasi kegiatan-kegiatan Disdakperin Kota Bekasi. Bu Haji, Bang Eko, terima kasih banyak sekali lagi. Buat mitra Jamaah Siar semuanya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.